Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di sini dan pada kesempatan kali ini dalam topik diskusi 8 kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang dibahas oleh Euclid dalam konsep teori bilangan yang disampaikan atau yang ditemukan oleh Euclid itu sendiri. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Pertama sebenarnya kita harus pahami dulu yang paling penting itu adalah apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan teori bilangan itu sendiri, gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini, apa yang dijelaskan Euclid terkait dengan teori bilangan? Nah, sebelumnya jangan lupa juga perkenalkan, saya Andre Marbun, salah satu mahasiswa pasca sarjana pendidikan matematika, dan kali ini juga ini sebagai bahan daripada tugas diskusi 8 mengenai pada mata kuliah sejarah dan filsafat matematika. Oke, baik, langsung saja, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita harus tahu dulu pendahuluan tentang teori bilangan Euclid ini. Nah, teori bilangan merupakan cabang penting dari matematika. Itu tentu pengertiannya yang berfokus pada sifat bilangan bulat. Euclid seorang matematikawan Yunani kuno di sini jelaskan bahwa Euclid itu adalah matematikawan kuno, kemudian memberikan dasar-dasar atau konsep-konsep dasar untuk memahami bilangan dan hubungan di antaranya. Nah, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi pandangan Euclid mengenai teori bilangan dan bagaimana kontribusinya membentuk perkembangan matematika selanjutnya. Nah, kalau kita bertanya apa saja, maka ini yang pertama. Dalam teori bilangan Euclid yang dibuatkan oleh Euclid, di sini dia menjelaskan mengenai definisi dan konsep dasar dari teori bilangan itu sendiri. Nah, pengenalan pada elemen dasar teori bilangan itu yang termasuk pada bilangan bulat, kemudian juga pada bilangan prima. Nah, di sini juga sudah terdapat ya bilangan bulat itu apa, kemudian bilangan prima itu apa. Nah, itulah definisi dan konsep dasar dari teori bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan prima. Lalu kemudian hal kedua apalagi adalah teorema utama dalam teori bilangan itu sendiri. Teorema yang mendasari bilangan dan faktor itulah. Apa sajakah teorema utama dalam teori bilangan Euclid? Yang pertama adalah teori fundamental aritmatika. Teorem ini menyatakan setiap bilangan bulat positif dapat dinyatakan sebagai hasil kali unik dari bilangan prima, kecuali urutan faktornya. Misalnya 30 dapat difaktorkan menjadi 235. Lalu kemudian teori Euclid tentang bilangan prima, teorema Euclid. Ya, ini teorema Euclid sendiri mungkin yang ditemukan oleh Euclid itu. Teorema Euclid tentang bilangan prima. Euclid menyatakan bahwa terdapat tak terhingga banyak bilangan prima. Dengan menambahkan satu pada hasil kali sejumlah bilangan prima, ia menunjukkan bahwa bilangan baru tidak dapat dibagi oleh bilangan prima yang ada. Lalu kemudian teorema Eukliditas dan GCD ya. Teoremnya ini menyatakan bahwa bilangan bulat dapat memiliki faktor persekutuan terbesar atau GCD. Lalu metode ini untuk menentukan GCD n dan M adalah menggunakan algoritma Euclidean untuk menemukan hasil perhitungan yang efisien. Nah, ini agak sedikit mungkin, wah, apa ini teorema Euclides ini ya gitu. Lalu yang kemudian, apa sih berikutnya yang dibahas yaitu rumus dan aplikasi dari teorema bilangan itu sendiri. Jadi yang dibahas di sini adalah mengenai praktik atau penggunaan daripada rumus teorema bilangan itu. Yang pertama, teorema bilangan ini diterapkan atau dipraktikkan pada rumus faktorisasi. Lalu kemudian juga pada rumus bilangan prima dan pada kombinatorika atau kombinatorial atau disebut dengan kombinasi dalam teori bilangan. Lalu kemudian aplikasi dalam kriptografi. Nah, yang berikutnya pengaruhnya Euclid itu sendiri dalam perkembangan matematika. Jadi yang terdapat sebenarnya apa saja dalam teorema bilangan ini, yaitu yang paling utama sebenarnya kalau secara langsung maupun tidak langsung adalah pengaruh Euclid dalam perkembangan matematika itu sendiri. Jadi teori teori bilangan Euclid ini itu membuat sebuah warisan teoritis dari Euclid itu sendiri yang termasuk daripada pengajaran geometri, kemudian dasar untuk pemrograman bilangan, lalu pengaruhnya dalam ilmu pengetahuan modern dan bahkan nanti untuk kelanjutan dari perkembangan ilmu pengetahuan atau sains itu ke depannya lagi. Nah, jadi secara keseluruhan kita bisa simpulkan sebenarnya apa saja yang dibahas oleh Euclid dalam teori bilangannya yaitu kontribusinya.
kontribusinya pentingnya teori bilangan itu sendiri tadi sudah dijabarkan sebelumnya, kemudian pengaruhnya terhadap perkembangan matematika modern, lalu warisan abadi Euclid itu sendiri, dan perkembangan juga terhadap pendidikan matematika yang ada saat ini, di mana didasari daripada teori bilangan Euclid itu sendiri. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai apa saja yang masuk dalam disampaikan oleh Euclid dalam teori bilangannya. Nah, demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon kritikan dan saran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa.